Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin sampaikan satu hal yang sangat-sangat penting bagi saudara, yaitu bagaimana bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, segala sesuatu yang pernah dimulai, suatu saat akan berakhir. Penderitaan kita yang sering kita alami, sering kali pula membuat kita hampir-hampir putus asa. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, itu pun akan berakhir. Oleh sebab itu saudaraku, bukan persoalan berapa lama pergumulan itu saudara hadapi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saudara menghadapinya dan bagaimana saudara menyelesaikannya. Paulus pernah mengajarkan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 11-12. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalimat yang hampir sama, dia berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia berkata apa? Dia sudah mengakhiri pertandingan iman dan sudah tersedia mahkota kepadanya. Jadi saudaraku, kalau kita melihat, mengibaratkan tantangan, kesulitan dalam hidup kita adalah bagian daripada pertandingan yang harus kita hadapi, saudara harus tahu bahwa tidak ada pertandingan yang tidak akan selesai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara sudah mencapai garis akhir dan menyelesaikan pertandingan dengan baik? Paulus katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, sesudah itu kita melihat tadi bagaimana Paulus mengajari Timotius apa yang harus dilakukannya. Kalau kita belajar pula dari Tuhan Yesus, maka kita pun melihat di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai pasti berlalu. Segalanya akan selesai. Kesulitan dan penderitaanmu akan selesai. Namun, ada 6 hal yang diajarkan Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita. Dan juga hal yang sama diteladankan oleh Yesus Kristus dalam menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Dia berkata, kembali ke 1 Timotius 6, ayat yang ke-11. Yang pertama dia berkata bahwa kejarlah keadilan. Dalam engkau menghadapi tantangan kehidupan sekalipun, tetaplah berlaku adil. Jangan hanya gara-gara beratnya tekanan dalam hidupmu. Jangan hanya gara-gara beratnya persoalan. Jangan hanya gara-gara beratnya beban, engkau menjadi orang yang tidak berlaku adil. Tetaplah pelihara engkau sebagai orang yang adil. Yang kedua, jangan hanya karena besarnya pergumulan, engkau merasa ibadah buang-buang waktu. Engkau merasa tidak cukup waktu untuk beribadah. Jangan saudaraku, tetaplah pelihara ibadah. Saat engkau menghadapi pergumulan-pergumulan, bukankah Daniel justru ketika dia menghadapi persoalan yang berat, yang taruhannya adalah hidup atau mati, dia beribadah. Tetaplah beribadah. Samuel naik ke sotoh rumahnya dan menghadap ke Yerusalem. Lalu dia beribadah, mengadukan pergumulannya kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, saudaraku, tetaplah setia. Tidak kurang-kurang pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Berulang kali dia menghadapi kapal karam, berulang kali dia difitnah, berulang kali dia keluar masuk penjara, tapi dia tetap setia kepada panggilan sebagai hamba Allah. Itu pula yang dikatakan oleh kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7, ke-8, bahwa Yesus tetap setia melakukan misi Allah, sekalipun harus dengan berkeringat darah. Tetaplah setia, saudaraku. Sebab apa yang kita perjuangkan itu adalah jauh lebih mulia dari apa yang kita hadapi saat ini. Dan yang keempat, saudaraku, tetaplah pelihara kasih satu dengan yang lain. Saat engkau bisa menunjukkan kasih, padahal sebetulnya engkau orang yang perlu dikasihani, maka engkaulah sebetulnya orang yang sudah mencerminkan karakter Kristus. Lihatlah apa yang Yesus lakukan kepada orang yang menyalibkan dia. Dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh sebuah kasih kepada musuh. Itu yang dia lakukan. Mungkin ada seseorang yang membuatmu menderita saat ini. Jangan benci, saudaraku. Mungkin ada seseorang yang membuatmu ada dalam masalah saat ini. Karena dia tipu, karena dia jerumuskan, atau apapun itu. Tetaplah pelihara kasih. Dan yang berikutnya adalah kesabaran. Bukankah segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan? Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Seperti dikatakan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Dan aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabar, saudaraku. Sabar. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebab badai pasti berlalu. Dan yang terakhir, kenakan kelemah lembutan. Jangan menjadi marah kalau keadaan tidak ramah. Jangan menjadi kecewa kalau keadaan semuanya kelihatan mengecewakan. Tetaplah lemah lembut kepada orang-orang di sekelilingmu. Saat engkau lemah lembut kepada orang sekelilingmu, maka engkau memiliki orang yang banyak mendoakanmu. Saudaraku, jadilah kuat, saudara. Badai pasti berlalu. Tetaplah berlaku adil. Tetap pelihara ibadah. Tetap setia. Tetap mengasihi. Tetap lemah lembut. Sabar. Badai pasti berlalu.